Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler bagian kedua dari Battle Truk Defense Season 5 episode 136. Bagi yang belum nonton pas sebelumnya, silakan cek beranda video ini agar memahami jalan ceritanya, karena diambil dari novelnya. Setelah animasinya tayang, pasti ada perbedaan. Baiklah kalau begitu, mari kita langsung ke spoilernya. Menghadapi serangan energi cahaya keemasan yang menakutkan dari Fenkin'er, hati kelompok Sioyan tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok Xian yang anggun perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada leluhur pionik iblis surgawi saat ini. Xian berkata, "Jiwa leluhur pionik iblis surgawi, sayangnya jiwa leluhur naga kuno kekosongan ini sedikit lebih kuat." Cahaya keemasan yang melesat seketika larut ketika berada dalam radius 100 kaki di depan Xian. Kelompok Sioyan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat sosok indah di depannya. Mereka bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, pionik iblis surgawi tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Tianho dengan terkejut berkata, keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Sioyan melihat ke altar. Dia sungguh tidak menyangka bahwa kerangka leluhur naga kuno kekosongan dan pionik iblis surgawi masih memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Dowsing ketika mereka masih hidup. Ekspresi tetua suku pionik iblis surgawi dipenuhi keterkejutan melihat Xian dengan jiwa leluhur naga kuno kekosongan. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti kelompok Sioyan dapat memasuki penghalang spiritual binatang ini. Pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku pionik iblis surgawi, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk terkuat di Magical Base, naga kuno kekosongan. Namun naga kuno kekosongan sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Sioyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan tiba-tiba Xian, mereka akhirnya mengetahui kelompok Sioyan telah menyembunyikan naga kuno kekosongan yang sebenarnya. Meski demikian, dia masih menenangkan dirinya saat melihat anggota kelompoknya takut dan panik. Dia segera menenangkan mereka dengan mengatakan Xian masih naga kuno kekosongan anak-anak. King-er, serang, gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Tetua suku pionik iblis surgawi mengalihkan pandangannya ke arah Fenkin'er di langit dan berteriak dengan keras. Wajah Li Zunzi dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar dia ingin menyerang dan membunuh naga kuno kekosongan. Sepertinya tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga kuno kekosongan menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan dihadapkan pada ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Fenkin'er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur pionik iblis surgawi, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Fenkin'er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan pionik yang jelas bergema di tempat ini. Cahaya emas pionik iblis surgawi dengan cepat terbentuk. Dia mengepakkan sayapnya yang sangat besar diikuti aura menyebar, menyebabkan seluruh cakrawala bergetar.
Setelah pionik emas terbentuk, dia bergegas menuju kelompok Sioyan di altar. Dihadapkan dengan serangan yang menakutkan ini, tubuh Xian diselimuti cahaya ungu. Berjalan 2 langkah, tangannya mengepal ke arah burung pionik emas raksasa di kejauhan. Dengan kepalan ini, kelompok Sioyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu retakan ruang runtuh. Lubang kosong hitam gelap seluas 1000 kaki muncul di langit. Itu langsung menjebak pionik emas di dalam ruang yang runtuh. Pionik emas berjuang dengan semua kekuatannya. Wajah Feng Qin'er menjadi pucat dan tertekan saat burung pionik terjerat dalam cegukan ruang. Feng Qin'er juga segera memuntahkan darah yang segera jatuh ke tubuh pionik. Kekuatan darah dilontarkan ini menyebabkan kekuatan nyala api di tubuh pionik melonjak. Cahaya keemasan bersinar terang saat burung pionik mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari cegukan ruang, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Menghadapi serangan terkuat pionik emas, Xian sekali lagi mengangkat tangannya. Pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi berfluktuasi dan dengan cepat berubah menjadi naga kuno kekosongan yang sangat besar. Saat meraung ke langit dan memperlihatkan taringnya saat melesat dan bertabrakan dengan keras ke arah pionik emas. Segera tubuh naga melilit keras tubuh burung pionik emas. Wajah Xian sedingin es, tangannya langsung dikepalkan dengan keras. Setelah mengepalkan tangannya, kekuatan di tubuh naga kuno kekosongan melonjak hingga menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi. Secara langsung menghancurkan pionik emas menjadi potongan-potongan fragmen cahaya berwarna emas. Feng Qin'er langsung memuntahkan darah saat tubuhnya terpukul mundur dan terhayung-hayung ke belakang, dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat tersebar. Kekuatan jiwa leluhur pionik menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi syok segera muncul di wajah Feng Qin'er saat melihat jiwa leluhurnya telah hancur dan mengalami kekalahan menyedihkan. Tetua pionik iblis surgawi dan kelompoknya juga tercengang melihat adegan ini, lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tetua pionik iblis surgawi menggertakkan giginya dan terpaksa memerintahkan semua anggotanya untuk pergi. Huang Xuan segera berteriak bahwa itu adalah buah asal naga pionik. Mendengar ini, ekspresi tetua pionik iblis surgawi menjadi gelap saat dia berkata, "Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya?" Ekspresi Huang Xuan langsung tertekan jatuh dalam situasi yang kurang menguntungkan ini. Cepat pergi, mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari jiwa leluhur naga kuno kekosongan. Kita akan memiliki banyak kesempatan. Tetua pionik iblis surgawi berkata dengan tegas dan bergerak pergi diikuti Huang Xuan, Lei Zunzi, dan yang lainnya. Xian mendengus dingin melihat mereka berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke depan. Pancaran energi menakutkan melesat saat garis retakan ruang menyebar darinya. Melihat serangan kuat ini, tetua pionik iblis surgawi mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melontarkan pukulan keras. Saat dua kekuatan berbenturan, tetua pionik iblis surgawi memuntahkan darah, tubuhnya dengan cepat terbang mundur. Segera garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang itu. Memanfaatkan celah retakan itu, tetua pionik iblis surgawi dan yang lainnya akhirnya berhasil melarikan diri dengan menyedihkan. Setelah mereka pergi, jiwa sisa leluhur naga kuno kekosongan di tubuh Xian juga menghilang. Sioyan kemudian menyuruh Xian mengambil buah asal naga pionik.
Zian berjalan ke altar. Dia menggigit jarinya dan menutupi tangannya dengan darah. Saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga pionik. Buah asal naga pionik baru saja bersentuhan dengan tangan Zian saat memancarkan cahaya insen yang menyilaukan. Segera buah asal naga pionik benar-benar berubah menjadi cairan warna ungu keemasan yang mengalir di tangan Zian. Setelah itu memasuki tubuhnya. Gambar tambahan buah asal naga pionik juga muncul di tangannya. Energi benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuhku. Aku harus meminta sesepuh untuk membantu menghadapinya. Zian berkata pada dirinya sendiri, "Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dao kelas Tian di area lain dari sisa-sisa ini." Xiaoyan dengan cepat pergi dan petualangan yang lebih seru dimulai.